Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melanie Ekasari dari kelas 10-6 nomor absen 18. Di sini kami akan menceritakan tentang biografi dari Sunan Kudus. Pada kesempatan kali ini, mari kita melihat lebih dekat sosok Sunan Kudus yang memiliki nama asli Ja'far Shadiq, salah satu tokoh penting dalam sejarah penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Sunan Kudus merupakan putra dari Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji, seorang ulama sekaligus panglima perang Kesultanan Demak yang berjasa besar dalam perkembangan Islam di tanah Jawa. Beliau termasuk anggota Wali Songo. Sunan Kudus diperkirakan lahir pada abad ke-15 dan tumbuh dalam lingkungan keluarga yang religius serta penuh ilmu pengetahuan agama. Sejak kecil, beliau telah mempelajari ilmu agama, kepemimpinan, dan berbagai pengetahuan lainnya, sehingga dikenal sebagai sosok yang cerdas, bijaksana, dan disegani masyarakat. Beliau juga dikenal sebagai pendiri Masjid Menara Kudus yang memiliki perpaduan unsur budaya Islam dan Hindu-Buddha. Baiklah, mari kita mengenal lebih dalam sosok Sunan Kudus dan perjuangannya dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Bagaimana cara dakwah yang dilakukan oleh Sunan Kudus untuk menyebarkan agama Islam? Teman-teman, bayangkan Pulau Jawa di masa itu. Saat Sunan Kudus mulai berdakwah, mayoritas masyarakat masih memeluk erat ajaran Hindu dan Buddha. Tradisi leluhur sudah mendarah daging dalam kehidupan sehari-hari mereka. Sunan Kudus menyadari bahwa menyebarkan Islam tidak bisa dilakukan dengan cara yang keras atau memaksakan kehendak. Beliau kemudian memilih jalan yang disebut dakwah kultural. Artinya, beliau menggunakan pendekatan budaya dan sosial sebagai jembatan. Beliau masuk ke kehidupan masyarakat, mempelajari kebiasaan mereka, dan perlahan-lahan menyisipkan nilai-nilai Islam di dalamnya, tanpa harus menghancurkan tradisi yang ada. Cara yang halus dan penuh kasih sayang inilah yang membuat masyarakat tidak merasa terancam, melainkan justru merasa dihargai. Inilah rahasia mengapa Islam bisa diterima dengan begitu damai di tanah Jawa, khususnya di wilayah Kudus. Kisah paling terkenal dari Sunan Kudus adalah ketegasannya dalam menjaga toleransi. Demi menghormati umat Hindu yang mensucikan sapi, beliau melarang umat Islam di Kudus untuk menyembelih sapi, bahkan saat Idul Adha. Sebagai gantinya, masyarakat menyembelih kerbau. Sikap bijak ini membuat masyarakat non-muslim merasa sangat dihargai, sehingga keharmonisan antar umat beragama di Kudus terjaga dengan sangat baik hingga saat ini. Selain itu, Sunan Kudus juga mengajarkan bahwa dakwah tidak harus dilakukan dengan paksaan. Menurut beliau, menghargai adat dan kepercayaan orang lain adalah cara terbaik untuk menyebarkan ajaran Islam dengan damai. Karena sikap toleransinya itulah, masyarakat menjadi lebih simpati dan perlahan menerima ajaran Islam tanpa rasa takut ataupun tertekan. Dari kisah ini, kita belajar bahwa saling menghormati perbedaan dapat menciptakan persatuan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Jika kalian berkunjung ke Jawa Tengah, jangan lupa singgah ke Masjid Menara Kudus. Bangunan ini adalah bukti nyata kecerdasan Sunan Kudus dalam bidang arsitektur. Perhatikan bentuk menaranya. Bentuknya tidak seperti menara masjid pada umumnya, melainkan sangat menyerupai candi Hindu-Buddha. Mengapa beliau membangunnya demikian? Jawabannya adalah akulturasi. Beliau ingin menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang fleksibel dan bisa bersahabat dengan budaya lokal. Namun, jangan salah, selain ahli agama dan arsitek, Sunan Kudus juga seorang negarawan dan panglima perang yang disegani. Beliau dipercaya memegang jabatan penting di Kesultanan Demak untuk menyelesaikan masalah-masalah kenegaraan yang sulit. Perpaduan antara ketajaman spiritual dan kemampuan intelektual inilah yang membuat sosoknya begitu lengkap.
Beliau membuktikan bahwa seorang santri atau ulama juga bisa menjadi pemimpin masyarakat yang hebat di bidang pemerintahan. Setelah puluhan tahun berjuang, Sunan Kudus wafat sekitar tahun 1550 Masehi. Beliau dimakamkan di belakang Masjid Menara Kudus, tempatnya yang hingga kini tak pernah sepi dari peziarah. Namun, warisan terbesar beliau bukanlah sekedar bangunan batu, melainkan nilai-nilai kesederhanaan, kesabaran, dan semangat persatuan yang terus diwariskan turun-temurun. Dari kisah hidup Ja'far Shadiq, kita bisa mengambil pelajaran bahwa perbedaan budaya, suku, dan agama bukanlah alasan untuk saling membenci. Justru dalam perbedaan itulah keindahan toleransi bisa kita tunjukkan. Marilah kita teladani semangat Sunan Kudus dalam menyebarkan kebaikan dengan cara yang sejuk dan bijaksana dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah biografi singkat dari Sunan Kudus. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita teladani semasa hidup beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.